Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Nur Setiawan. Di sini kita masuk pada bab 8 yaitu accessing command line. Apa saja sih materinya? Yang pertama ada change language in Debian, kemudian pengenalan basic terminal, dan yang terakhir password root pada Ubuntu. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu change language in Debian. Kita akan mengubah bahasa pada Debian karena pada proses instalasi kemarin kita memilih bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan mengganti bahasanya ke bahasa Inggris. Saja kita coba buka Debiannya. Running dulu ya. Lalu ke view, running dulu seperti ini, lalu ke view full screen mode. Nah, lalu teman-teman buka terminal ya dengan membuka aktivitas, lalu ketik di pencarian terminal. Karena seperti yang kita lihat di sini ya tanggalnya Sabtu 15 November. Ini bahasa Indonesia ya. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris, yang muncul akan bulannya dulu atau jika tidak bulannya dulu, ini akan Sabtunya akan menjadi bahasa Inggris. Sekarang kita mengganti bahasanya di terminal dengan masuk ke akun root dulu dengan perintah su. Kemudian masukkan sandi root ya. Lalu untuk mengganti bahasa bisa digunakan perintah sudo dpkg reconfigure localhost. Enter. Nah, ketika di enter akan menampilkan seperti ini pada terminalnya, yang mana kita bisa mengganti bahasanya pada localhost to be generated. Untuk mengscrollnya, teman-teman bisa menggunakan panah atas dan bawah ya. Nah, karena kita berada pada bahasa Indonesia, kita bisa cari kode untuk pindah ke bahasa Inggris. Kodenya yaitu us.utv8 Nah, yang ini ya, us.utv8 Teman-teman bisa pilih dengan tekan spasi. Nanti dia akan muncul bintang seperti ini. Jika sudah, tekan enter. Lalu teman-teman arahkan kursornya ke ENUS UTV 8, lalu enter lagi. Nah, di sini sedang menggenerating lokal. Nah, di sini sudah generation complete. Sekarang kita bisa mengganti bahasa kita pada aktivitas, lalu klik di pencarian pengaturan. Nah, pengaturan. Lalu scroll ke bawah yang ada benderanya ya, ini wilayah dan bahasa. Nah, lalu ganti masuk ke layar log masuk, lalu klik bahasanya. Sini 145. Nah, di sini English kita pilih. Kemudian di akun juga sama ya, kita pilih English. Oke. Sekarang kita harus mereboot Debian kita. Saya keluar dulu dengan arahkan kursornya ke bawah, ini yang biru. Kemudian power off the machine. Kita oke. Lalu start kembali. Nah, sekarang bahasanya sudah ganti ya. Kita bisa lihat, jadi di sini bukan sub lagi atau Sabtu lagi. Di sini terdapat bulannya dulu yaitu Nov ya. Lalu saya akan coba masuk. Password. Nah, di sini teman-teman terdapat opsi yang mana kita harus memilih bahasa kita pada filenya. Yang mana sebelumnya home Arini desktop, home Arini unduhan, dan lain-lain. Ketika saya mengganti ke Inggris, itu saya diberikan opsi. Saya ingin menggunakan file Indonesia atau diganti ke Inggris. Karena saya ingin menggunakan bahasa Inggris, jadi saya update names. Yang mana akan nanti menjadi bahasa Inggris. Nah, sekarang telah ganti jadi
Di sini jadi activities, bukan aktivitas ya. Di sini asalnya ketik untuk mencari, sekarang menjadi type to search ya. Berarti uh, perubahan bahasa ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke materi kedua yaitu pengenalan basic terminal. Apa sih basic terminal itu? Jadi, basic terminal itu merupakan satu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang mana sangat sering digunakan pada OS Linux. Jadi, sebelum kita masuk ke lab-lab yang cukup besar atau lab-lab yang membutuhkan beberapa server dan konfigurasinya lumayan membingungkan, kita harus mengetahui dan menguasai terlebih dahulu tentang perintah basic yang sering digunakan. Langsung ke VirtualBox-nya ya. Langsung running Debian-nya dan dibuka terminalnya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan dari penamaan yang terdapat pada terminal ini. Jadi terdapat arini @arini melambung ini tanda dolar ya. Di sini saya ternyata sama ya. Jadi saya akan memperkenalkan ke teman-teman mulai dari apa itu nama sebelum nama sebelum add ini merupakan penamaan yang digunakan sebagai user yang mana ini sudah kita tetapkan ketika kita melakukan proses instalasi. Jadi terdapat parameter username. Kita harus memasukkannya dan ini dia username kita yang kita gunakan. Dan ini muncul ketika kita masuk ke Debian desktop kita ya. Dia akan terdapat nama username lalu kita diharuskan memasukkan password, barulah kita bisa masuk ke dalam desktop Debian-nya. Lalu apa maksud dari nama setelah add ini? Ini merupakan hostname yang digunakan pada Debian server ini, yang mana hostname digunakan sebagai penamaan dalam jaringan. Jadi semisal server ini berada di Bandung, sedangkan saya berada di Jakarta. Nah, ketika saya ingin meremot Debian server yang berada di Bandung, maka saya harus menggunakan penamaan hostname ini sebagai penamaan untuk meremot. Jadi saya meremot nama Arini dan masukkan IP address-nya. Lalu apa maksud dari tanda lengkung ini? Itu biasanya ada pada di sebelah angka 1 ya di laptop. Jadi maksudnya adalah ketika terdapat lambang ini di terminal kita, ketika terdapat lambang di terminal kita, itu menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengecek username kita itu dengan perintah uami ya, sebentar. Uami. Enter. Nah, ini menandakan bahwa username saya adalah Arini. Dan kita juga bisa mengecek nama hostname kita dengan perintah hostname ctl. Bentar. Nah, dia terdapat static hostname atau hostname tidak akan berubah ya. Itu terdapat juga di sini icon name, komputer VM, lalu ada chassis VM dan informasi lainnya. Yang mana karena kita menginstalnya di virtual machine, maka casesnya yaitu VM. Dan ketika teman-teman menginstalnya di perangkat asli, kemungkinan casesnya akan berbeda. Begitu juga dengan informasi lainnya karena saya menggunakan VirtualBox, maka virtualization-nya adalah Oracle ya. Teman-teman bisa menghilangkan ini semua dengan perintah clear. Lalu enter. Merupakan tanda yang melengkung ini yang mana kita sedang berada di home directory. Teman-teman bisa gunakan pwd untuk mengecek keberadaan kita sekarang. Nah, sekarang kita berada di home Arini. Saya akan masuk ke directory lain yang mana ini membuat saya tidak berada di home directory. Lagi dengan perintah cd spasi slice etc. Enter. Nah, ini merupakan perintah bahwa saya masuk ke dalam direktori etc. Maka lambang lengkungnya akan hilang karena saya sudah tidak berada di home directory lagi. Saya akan coba ke home directory lagi dengan perintah cd spasi home spasi slice home slice Arini. Nah, maka tanda lengkung dia akan muncul lagi. Lalu apa maksud dari lambang dolar ini? Lambang dolar ini merupakan penandaan hak akses. Ketika terdapat lambang dolar, maka ini menandakan bahwa teman-teman hanya memiliki hak akses user biasa. Dan jika teman-teman terdapat lambang seperti ini, maka itu menandakan bahwa teman-teman memiliki hak akses root, hak akses yang paling atas.
Karena terdapat beberapa direktori atau file yang mana itu hanya bisa diakses menggunakan root atau hak akses root. Caranya bagaimana agar kita bisa masuk ke hak akses root? Teman-teman bisa menggunakan perintah su, lalu masukkan password. Nah, teman-teman bisa lihat tanda dolarnya sudah hilang, itu menandakan bahwa hak akses sudah hashtag ya, atau hak akses saya sudah dalam tahap hak akses root, sehingga saya bisa mengakses direktori apapun. Nah, kok lengkungnya dia hilang juga? Karena saya tidak berada di home directory. Loh, bukannya ini berada di home Arini. Bukannya ini menandakan saya berada di directory home. Nah, jadi berbeda ya, home directory-nya root dan juga home directory-nya user biasa itu berbeda. Kalau user biasa, dia memang berada di home Arini. Cuma kalau misalkan di root itu home directory-nya adalah, jadi saya akan masuk ke home directory-nya root dengan perintah cd slice root. Enter. Nah, saya sudah berada di home directory-nya root yang terdapat logo, lengkung, dan hashtag. Seperti ini yang menandakan bahwa sedang berada di home directory. Saya akan coba pwd untuk mengecek di mana keberadaan saya sekarang. Saya berada di root. Untuk keluar dari root, teman-teman bisa exit saja. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang ketiga. Kita masuk pada materi yang terakhir yaitu password root pada Ubuntu. Jadi Ubuntu itu berbeda dengan Debian, yang mana ketika proses instalasi Debian itu terdapat parameter password root, sehingga kita bisa membuat password root secara langsung ketika proses instalasi ketika di Debian. Sedangkan Ubuntu dia berbeda karena pada Ubuntu ketika proses instalasi itu tidak terdapat atau tidak ditampilkan parameter untuk memasukkan password root, sehingga kita tidak bisa membuat root pada proses instalasi. Pada pembahasan kali ini kita akan membuat password pada Ubuntu. Langsung saja running dulu ya servernya, lalu login. Kalau misalkan di Debian itu kita perintah su, itu dia akan secara langsung menampilkan parameter password. Kita bisa memasukkan passwordnya gitu ya. Sedangkan kalau di Ubuntu kita belum mengsetting password root pada Ubuntu ini. Jadi kita tidak bisa masukkan password apapun. Karena kita akan membuat password rootnya yaitu dengan perintah sudo passwd. Nah, seperti ini ya dulu. Nah, sekarang kita diharuskan untuk memasukkan password user. Jadi ini bukan membuat password root terlebih dahulu, tapi kita diharuskan untuk masukkan password username kita yang kita gunakan untuk login, yaitu 12345. Nah, sekarang kita baru diharuskan untuk password root kita. Kali ini untuk password root saya akan gunakan sandi yang berbeda. Saya akan menggunakan sandi 1212 lalu enter. Nah, masukkan password ulang ya, 1212 enter. Sekarang kita bisa masuk ke akses root yaitu dengan perintah su. Nah, lalu passwordnya yang tadi yang baru ya, 1212 enter. Oke, sekarang kita sudah bisa masuk ke root. Sekarang kita bisa cek apakah kita berada di user root dengan perintah pwd enter. Sekarang kita masih di home Arini Nur ya. Kita coba ke cd spasi slice root enter. Nah, dan kita pwd kembali enter. Nah, sekarang kita berada di root ya teman-teman. Nah, mungkin untuk pada bab 8 kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.